Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Para santri, para saudara-saudari yang saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus, ini manajemen hati, manajemen kalbu. Yang dengan kitab ini hati-hati kita yang sakit, banyak nodanya, semoga bisa terobati, tersembuhkan dengan kitab ini. Adapun kita menyampaikan ini, saudaraku sekalian, bukanlah dalam rangka untuk menghinakan, merendahkan hati orang-orang yang terkena penyakit, tidak. Yang namanya agama ini adalah tanasu bil haqqi, saling memberikan nasihat. Di antara kita semuanya nasihat kebaikan, nasihat kebenaran. Kalau ada memang itu penyakit itu dalam diri kita, maka kita harus buang sejauh-jauhnya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, racun hati itu banyak. Dari sekian banyak racun hati, yang paling berbahayanya adalah berbuat maksiat, berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada pun racun yang tersebar, dijelaskan oleh para ulama, itu ada 4. Yang pertama adalah banyak bicara. Malam tadi kita sudah jelaskan. Dan juga yang kedua adalah banyak memandang, banyak makan, dan banyak bergaul. Inilah yang menyebabkan hati kita menjadi rusak, menjadi sakit. Kalau kita biarkan ini bersarang dalam diri kita, maka akan menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi hati yang keras, sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan poin yang kedua, ini fudulun nazar. Qala mu'allif rahimahullahu taala, fudulun nazari. Ini kalau memandang itu berlebihan. Ya, memandang yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama, apa maksud dari memandang ini, berlebihan dalam memandang. Ini adalah huwa itlaquhu bin nazari ila syai'in bimil'il 'ain. Yani itlaquhu bin nazar, yani mengumbar pandangan kepada sesuatu dengan sepenuh mata, gitu ya. Bahasa yang kita pahami itu mengumbar pandangan, pandangannya tanpa batas. Ya. Wa nazaru ila ma la yahillu an-nazar ilaihi wa huwa ala al-aksi min al-ghadil basar. Ya. Ia memandang sesuatu yang tidak dihalalkan untuk memandangnya. Dan mestinya dia itu menundukkan pandangannya. Ghaddu di situ adalah wa naqsu. Ini mengurangi pandangan, menundukkan pandangan. Ya, jadi kesimpulannya secara pengertian dijelaskan oleh para ulama, mengumbar pandangan itu ya memandang sesuatu yang tidak halal untuk dirinya dipandanginya. Memandang sesuatu yang tidak halal untuknya memandangnya. Datang dalam beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelum dalil ini, bahasa anak mudanya sekarang itu apa? Cuci mata.
Bahasa anak mudanya cuci mata. Mas, mau kemana mas? Mau nongkrong. Ngapain nongkrong sana? Mau cuci mata. Allah musta'an. Bukan cuci mata, tapi mengotori mata. Kita perhatikan anak muda itu, ketika mereka nongkrong, nyuci mata, kata mereka, apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka tunggu? Mereka menantinya nanti adalah akhwat yang lewat, cewek cantik yang lewat, itu kan? Dilihat cewek 1, cewek 2, cewek 3. Ya. Ini bukan mencuci mata, Mas. Tapi namanya ini adalah mengotori mata. Maka ikhwan, akhwat sekalian, saudaraku seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan mata yang Allah perlihatkan, mata yang Allah karuniakan kepada kita itu memiliki tujuan yang agung. Mestinya digunakan untuk yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, dia dengan mata tersebut bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, indahnya pemandangan Allah, indahnya ciptaan Allah, dan begitu seterusnya. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Nur ayat 30. Ya, di sini saya membawakan ada 3 dalil ya. Nah, lebih kurang 3 dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna fujurahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, pada umatnya, Qul, katakan wahai Muhammad, kepada orang-orang mukminin, laki-laki yang beriman kepada Allah, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, rendahkan pandangan mereka, tahan pandangan mereka, wa yahfazuna furujahum, dan jaga kemaluan-kemaluan mereka. 2 hal itu, zalika azkalahum, itu jauh lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabirum bima yasnaun. Allah itu mengetahui segala apa saja yang mereka lakukan. Akhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Hadza amrun minallahi ta'ala li ibadihi al-mu'minin ay yaghuddu min absarihim amma harrama 'alaihim." Kawan, saudaraku seiman, hal-hal yang diharamkan oleh Allah di hadapan kita itu terlalu banyak. Maka di sini datang perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka terhadap apa yang Allah haramkan untuk mereka. Fala yanzuru illa ma abaha lahumun nazar ilaih. Ya, janganlah mereka melihat sesuatu yang haram. Janganlah mereka memandang sesuatu yang haram kecuali hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk mereka memandangnya, melihatnya. Istri yang halal untuk dirinya, ya, mahramnya, ya, atau dia hal-hal yang mubah untuk dia pandang, melihat ya ayat-ayat Allah, gunung-gunung, begitu indah ciptaan Allah, taman-taman dan seterusnya. Ya, intinya segala sesuatu yang mubah untuk dipandang maka enggak masalah. Ya. Wa ayaghuddu absarahum 'anil maharim. Hendaknya kita rendahkan, tundukkan pandangan kita apabila berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Berbeda kalau pandangan yang kita memandang sesuatu yang haram tapi bukan kita sengaja. Ya. Enggak sengaja nih. Tiba-tiba kita melihat sesuatu enggak sengaja. Enggak ada niat kita. Min ghairi qasdin. Maka falyasrif basarahu anhu sari'an. Maka segera palingkan darinya. Mungkin kita lewat mungkin di pasar mungkin ya, atau masuk ke dalam mall, itu kan banyak itu.
ya, paha-paha ayam gadis-gadis itu terbuka. Ya, kemudian pakaian-pakaian mereka yang penuh dengan kemiskinan. Lihat bahu-bahu mereka. Maka ketika kita masuk ke mall atau masuk ke pasar, setelah berdoa kepada Allah, masuk ke pasar, berlindung dari berbagai macam tipuan syaitan di dalamnya, karena itu adalah sarangnya syaitan. Maka segera palingkan wajahnya, istighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, bukan berarti kita dilarang untuk masuk ke mall, itu bukan, ya, pasar tidak. Karena itu sesuatu yang daruri. Ya, sesuatu yang daruri, kita beli sayur, beli ikan untuk sesuatu yang menopang keberlangsungan hidup kita. Ya, hal ini disyariatkan, tapi tetap pandangan kita, mata kita dijaga. Mata kita dijaga. Ya. Ini penjelasan dari Syekhul Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau banyak sekali menukilkan hadis-hadis tentang hal ini. Jadi kalau pandangan pertama akhwat tidaklah berdosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tetap mengikuti pandangan kedua, terus melihat melotot terus, ya, lihat cewek cantik, masya Allah, kok masya Allah. Kalaupun dia mengucapkan masya Allah, anak gadis siapa ini ya? Kok cantik sekali. Putihnya, panjangnya rambutnya, kemudian juga badannya. Oh, ini memang ideal saya ini. Nah, kalau begini modelnya, maka dia berdosa. Sebutkan dalam sebuah riwayat, ya, Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhirah. Ali, ya, jangan kamu ikuti pandangan kedua. Adapun pandangan yang pertama itu halal untukmu. Pandangan yang kedua enggak halal, artinya berdosa. Ya. Demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan riwayat lain. Ya. Dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, iyyakum wal julus, hati-hati kalian, alat turuqat, ya, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Jadi nongkrong itu akhwat, ya, sudah pernah dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, nongkrong-nongkrong. Ya. Duduk-duduk, saya terjemahkan julus itu nongkrong. Ya, karena banyaknya anak muda yang melakukan nongkrong. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka tetap nongkrong. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus ala turuqat, hati-hati. Jangan sampai kalian nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Ya. Maka sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, labudda lana min majalisina. Kami sudah biasa Rasul, ini majelis-majelis kami ini dari dulu juga sebiasa melakukan ini. Ya. Majelis yang kami gunakan ini gunanya adalah natahaddatsu fiha. Kami bisa saling tukar pikiran, mungkin di antara kami ada pedagang mungkinnya, atau pegawai segala macamnya. Kami bisa saling berkomunikasi, berbincang-bincang, ya, antar urusan kami. Maka kata Nabi SAW, ya sudahlah, in abaitum, kalau kalian nggak mau mengikuti arahan saya, ya, kalau kalian nggak mau mengikuti arahan saya, tolong kalian lakukan beberapa hal. Kalau kalian tetap memaksa mau nongkrong di jalan, tapi perhatikan rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Kata Nabi SAW, fa'atu tariqa haqqahu. Tunaikan hak jalan. Ya, tunaikan hak jalan. Apa itu hak jalan? Jangan ganggu orang lain lewat. Ya. Jangan ganggu orang lain lewat. Iya. Nah, disebutkan oleh Nabi, ditanya oleh sahabat, qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa itu hak jalan? Hak jalan di situ dijelaskan oleh Nabi sallallahu adalah qala ghadul basar.
Ya. Yang pertama ghadul basar. Kalian kalau mau nongkrong, ya pandangan kalian tundukkan. Tundukkan pandangan kalian. Wa qalful adza, jangan ganggu orang. Jangan bikin orang lain terganggu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak jalan itu adalah wardus salam. Kalau orang lewat, berikan salam. Assalamualaikum Pak. Nongkrong, duduk kan. Berarti orang yang lewat, maka orang yang duduk, hendaklah mereka memulai salam. Itu sunnahnya begitu. Berikan salam kepada mereka. Ya. Ini yang keberapa sih? Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wal amru bil ma'ruf, menegakkan hal yang ma'ruf. Ya. Orang nongkrong di jalan, kemudian azan berkumandang, orang-orang tetap aja nongkrong, maka dia tetap katakan kepada dirinya, ayo mas bro, ini udah waktu sholat asar nih, ini udah waktu sholat zuhur nih, ayo kita ke masjid. Nah, bukan dia meninggalkan kawan-kawan yang ikut sholat, enggak. Wa nahyu 'anil munkar. Ya, kemudian mencegah segala kemungkaran. Nah, ini penjelasan dalil-dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Iya. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minat, katakan kepada orang-orang mukminat, wanita-wanita yang mukminat, ya'duna min absarihinna, mereka juga hukum asalnya menundukkan pandangan. Iya. Wa yahfazna furujahunna, demikian pula hendaknya mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Iya. Kenapa ikhwan, akhwat sekalian, Allah menggandengkan pandangan dengan kemaluan? Karena apa yang dipandang itu akan dibenarkan oleh kemaluan. Iya. Orang memandang sesuatu dibenarkan oleh kemaluan, akhirnya zina yang sebenarnya. Dibenarkan oleh kemaluan. Karena ya itulah kenapa Allah SWT menggandengkan dengan memandang sesuatu dengan digandengkan dengan disebutkan setelahnya dengan kemaluan, menjaga ya kemaluan. Ya. Ini bahayanya pandangan ya. Kalau pandangannya ini tidak digarisi dengan syariat Islam. Kemudian dalil yang kedua, sebentar aku. Dalil yang kedua adalah wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina huwa mudrikun zalika la mahallah. Kata Nabi SAW, telah ditulis, telah dicatat untuk Bani Adam ini bagian dari zina. Jadi Allah sudah menakdirkan bahwasanya Bani Adam ini, manusia itu, Allah takdirkan, Allah telah gariskan untuk mereka bagian dari zina. Dan ini mesti mereka jalani ini. Ya, mustahil mereka tidak menjalaninya. Yang pertama adalah al-ainani, kata Nabi SAW. Al-ainani zinahuma an-nazar. Ya, kedua mata ini zinanya apa? Melihat. Sehingga ada istilah namanya zina mata. Inilah istilah kenapa zina mata itu ada, karena dua pandangan itu keduanya melakukan zina, yakni melihat. Demikian pula al-udhunan zinahuma istima'. Ya.
Oke, kembali lagi. Mata tadi kok bisa berzina? Kenapa dia bisa berzina? Memandang hal apa? Memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, memandang istri orang lain yang bukan halal untuk dirinya, memandang cewek yang bukan halal untuk dirinya, atau memandang laki-laki yang ya hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kemudian uzunan, ya, kedua telinga. Zinanya dengan mendengarkan lagu, mendengarkan nyanyian. Ya, masa iya ada ustaz menghalalkan nyanyian? Iya, ada. Ada ustaz yang menghalalkan nyanyian, ini dai-dai yang apa? Yang mengajak kepada pintu jahanam. Atau santri-santri geleng-geleng kepala. Ada ustaznya atau dia sembunyi untuk mendengarkan musik. Ini seterusnya. Ini pendengaran, mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik-musik, mendengarkan lagu-lagu. Nggak ada. Sejak kapan lagu itu masuk Islamnya, Kak? Lagu Islami, lagu religi. Sejak kapan dia masuk Islamnya? Ya. Punya KTP berarti dia. Allah Ustaz, ya. Ya, itu mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baik, kemudian yang ketiga, walisanu zinahul kalam. Kita berbicara nih. Ya, itu bisa jadi zina. Ya. Apa zinanya? Zinanya lisan apa? Zinanya berbicara. Ya, ngomongnya apa? Ngomong yang jorok, ya. Ya. Ini enggak pantas ya seorang penuntut ilmu mengucapkan ini kalau ada, ya. Kemudian warijl zinaha al-khuta. Melangkah itu zinanya laki-laki, zinanya kaki. Ya, bahasa kitanya zinakah kaki dengan dia melangkah. Melangkah ke mana? Melangkah ke tempat pelacur kah? Ya, melangkah ke tempat banyak biduan-biduan yang joget-joget di situ kah? Ya, ini zina kaki. Ya, wa qalbu yahwa yatamanna. Ya, dan hati pun juga berzina. Apa zinanya hati? Yahwa, yakni keinginan kepada sesuatu yang haram. Wa yatamanna, kemudian dia berangan-angan, berharap, itu kan menghayal. Ya, menghayalkan, ini zinanya hati. Zinanya hati menghayalkan dia sedang berhubungan badan dengan kekasihnya, berhubungan badan dengan pacarnya, ya, berhubungan badan dengan orang yang enggak halal untuk dirinya. Ya, mengangan-angan seperti itu, ini zina. Jatuh kepada zina hati. Ya, dan manusia ini pasti dilewatinya, pasti dijalaninya. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuhu. Yang membenarkan itu semuanya adalah kemaluan. Ya, jadi tergantung pada kemaluannya, dia membenarkannya atau mendustakannya. Ya, maka zina itu kerusakannya besar. Kerusakannya sangat besar. Ini dalil yang kedua. Kemudian yang dalil yang ketiga, sudah dapat kesimpulannya ya. Semua anggota tubuh kita itu ada zinanya. Maka pandailah akhwat sekalian, pandailah ikhwan sekalian. Ya, di dalam apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya ini akan bertanggung jawab terhadap kita. Mereka akan semuanya menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan saat ini. Maka alangkah indahnya seseorang menggunakan apa yang Allah berikan dalam ketaatan, menulis buku kah? Ya, mencatat kajian-kajian atau menyimpulkan kajian-kajian dengan anggota tangannya dan seterusnya. Pikirannya digunakan untuk mentelaah kitab, hatinya digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Tidak ada waktu kosong dari dirinya kecuali dia berzikir kepada Allah. Ini hati yang lembut, hati yang sangat sehat. Nah, jangan palingkan hati kita dari hal-hal yang melalaikan kita kepada Allah. Tawa tiwi, ya, cengengesan sana. Ini enggak manfaat. Justru ini bisa mengantarkan hati kita menjadi sakit. Ya, banyak tertawa, terbahak-bahak ngakaknya. Ya, itu bisa mematikan hati. Ketawa seandainya sesaja
sewajarnya, secukupnya saja. Ya. Kalau tidak salah di majelis mana saya singgung ya. Ya, Nabi SAW menasihatkan para sahabatnya. Ya ke sahabatku, seandainya kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu saat ini, niscaya kalian lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Nah, kemudian dalil yang ketiga dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, qala sa'altu Rasulullah SAW. Saya kata Jabir pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anin nadhari fajaati" atau fujaah. Tentang memandang yang tidak sengaja. Fujaah itu ini baktah. Wal muradu bihi an-nadhar al-ula, maksudnya pandangan yang enggak disengaja. Pandangan yang tidak disengaja. Ya. Ini memandang wanita ajnabi. Ya, an ghairi qasdin. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف بصره ويبتعد به وألا ينظر مرة ثانية. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memerintahkan kita untuk malingkan wajah kita dan menjauhi pandangan memandang wanita yang enggak halal untuk kita pandang. Janganlah kita memandangnya pada pandangan yang kedua. Ini beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak sengaja. Ya Rasul, gimana ya kalau saya nggak sengaja memandang cewek cantik, gimana? Bahasa sayanya gitu. Ya, bagaimana ya Rasul? Memandang janda yang cantik gimana? Ya, nggak sengaja nih, nggak sengaja. Kepandang aja. Saya lihat, oh ternyata cantik sekali jandanya. Oh gimana Rasul? Maka kata Nabi SAW, asrif basaraka. Ya, palingkan pandanganmu. Jangan kau terlalu menikmati pandangannya. Sudah. Ya. Beralih di situ, pergi darinya dan menjauh darinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian dalil yang selesai. Ini di 3 dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, lebih lanjut beliau mengatakan fudulun nazari yad'u ila istihsan. Ya, yad'u ila istihsan. Mengumbar pandangan yad'u ila istihsan. Ini akan menyeru dia, akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang indah. Ya. Ini mengumbar pandangan ini akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang indah. Wuqu'i suratin manzur fi qalbin nadir. Maka terjadilah pada dirinya merekam sesuatu yang indah itu dalam hati yang memandangnya. Ya. Wa yuhaddis anwa'an minal fasadi fi qalbi 'abdi minha. Maka banyaklah kerusakan yang timbul dari itu. Ya, beraneka ragam terjadi kerusakan ditimbulkan ya mengumbar pandangan tadi. Jadi maksudnya gini akhwat, saudaraku sekalian, biasanya kalau orang memandang sesuatu yang indah itu, pasti dia terekam dalam benaknya gitu. Memandang sesuatu yang enak-enak misalnya ya, indah-indah, yang bagus-bagus itu ya. Itu akan terekam dalam diri seseorang yang memandang tadi, sehingga dia menghayal. Nah, akibat dari memandang tadi timbullah kerusakan. Ya. Sampai mau tidur pun masih terngiang-ngiang wajah akhwat itu misalnya kalau dia pandang ya. Ini wajahnya fulanah ini gimana ya, cantik ya. Pandang terus, hanya lihat matanya saja. Lihat terus matanya. Ada 2 matanya. Ya Allah, matanya ada 2. Kalau satu tuh Dajjal namanya, kalau mata sebelah. Akhirnya sebelum dia tidur, ya Allah ya, tadi akhwat tadi itu cantik sekali kayaknya ya. Iya, matanya 2, agak biru. Kemudian bulu matanya naik ke atas. Ya. Ya, melantik, bahasa Padangnya melantik gitu kan. Bulu matanya tebal sekali. Masya Allah, itu cantik sekali ya. Akhirnya rusak jadinya kan.
Malam-malam menghayal mau tidur. Ini kan merekam. Ya, merekam apa yang dilihat. Ya. Maka ini bahaya, ikhwan. Nah, salah satu di antara kerusakan dari kita memandang, ya salah satunya, di sini saya menyebutkan hanya 3 saja. Sebenarnya banyak lagi ya, dalam kitab lain itu banyak, tapi kita cukupkan hanya di sini saja. 3 saja di antara rusaknya kita memandang. Yang pertama kerusakannya adalah anna nazrata sahmun masmum min sihamil iblis. Ya. Jadi ikhwan, memandang itu adalah anak panah yang beracun dari panah-panah iblis. Ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, namun hadis ini dikomentari para ulama hadisnya dhaif. Dan dia hanya sebatas marfu saja kepada sahabat Nabi SAW. Ya, ini hadisnya juga dinukilkan pula oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kalau kita memandang itu ya sedang mendapatkan anak panah beracun dari iblis. Iya. Faman ghadda basarahu lillah, siapa yang menundukkan pandangannya untuk Allah Azza wa Jalla, awrasahu halawah, maka dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan. Yajiduha fi qalbihi ila yaumil yalqah. Ya. Sehingga ketika dia menghadap kepada Allah dengan hati yang penuh kelezatan. Ya, jadi orang yang menundukkan pandangan mereka kepada Allah, Allah berikan dia kelezatan. Ya, Allah berikan cahaya keimanan dalam cahaya untuk dirinya ketika dia menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ada penjelasan saya nanti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, rusaknya di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh memandang adalah dukhulu syaitan ma'an nazarati. Masuknya syaitan disertai pandangan. Jadi ketika kita mandang itu, syaitan masuk nyelinap. Syaitan masuk menyelinap. Fa innahu yanfuzu ma'aha asra min nafuzil hawah fil makanil khali. Jadi diibaratkan oleh Syekh di sini, ya, masuknya syaitan bersamaan dengan pandangan seseorang itu jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan hawa angin udara masuk ke tempat yang kosong. Akhwat, kita punya tong, ya, tong yang kosong atau plastik yang kosong misalnya. Kita buka, itu mesti udara masuk. Cepat nggak masuknya? Sangat cepat. Nah, syaitan masuk pada pandangan seseorang itu jauh lebih cepat ketimbang hawa masuk dalam tempat yang kosong. Itulah syaitan. Akibatnya apa, ikhwan? Ikhwan sekalian, akibatnya adalah liyuzayyina suratan manzur. Yang dipandangnya tadi itu akan dihiasi oleh syaitan. Ya. Apa istilah anak muda itu apa? Dari pandangan masuk ke hati. Gimana? Mbak Dewi, Mbak Juhai. Gimana pandangan anak muda itu? Iya betul. Dari mata turun ke hati, terus apa lanjutnya? Nggak ada. Dari mata turun ke hati. Terus selanjutnya? Sudah, situ aja. Masya Allah. Jadi itulah bentuk kerusakan dengan memandang itu. Syaitan masuk bersama pandangan, akhirnya apa? Syaitan menghias-hiasi
orang yang dipandangnya tadi. Ya. Wa yaj'aluha sanaman yaqufu alaihi qalbu. Artinya orang yang dipandang atau sesuatu yang dipandangnya tadi itu diibaratkan sebagai sanaman berhala. Apa sih berhala? Ya. Fungsi berhala apa? Diagung-agungkan oleh musyrikin. Dan orang yang memandang sesuatu yang dipandang tadi, yang dipandangnya tadi itu diagung-agungkan, dielus-eluskan, itu kan dipuji-puji, ya, dan seterusnya. Wa yaqufu alaihi qalbu, artinya akhirnya apa? Hatinya ini menetap, sudah mencokol kepada sesuatu yang dipandangnya tadi. Ya. Tsumma yu'iduhu wa yumannihi. Akhirnya dia orang-orang yang mengobrol janji-janji, orang-orang yang suka berangan-angan. Ya. Wa yuqidu ala qalbi nar syahwat wa yulqi hatab al-ma'asi allati lam yakun yatawassal ilaiha biduni tilka surah. Artinya ya ini akan mengantarkan hati kepada naru syahwat, cahaya syahwat. Kemudian dilemparkan ia kepada kayu maksiat, hatabal ma'asi, kayu maksiat yang seseorang tidak mungkin sampai kepadanya, tilka surah, ya. Tidak bisa sampai kepada pandangan syaitan tadi tanpa memandang gambar-gambar yang kita melihatnya. Iya. Jadi maksud saya, ya, syaitan masuk dalam pandangan seseorang itu jauh lebih cepat ketimbang udara masuk ke dalam tempat yang kosong. Airnya menghiasi, ya, orang yang dipandangnya tadi, ya, sehingga atau ujung akhirnya menimbulkan gejolak syahwat, ya, dan dia dilemparkan dalam api api syahwat atau dilemparkan dalam kayu maksiat, ya, dan seseorang tidaklah bisa mencapai itu kecuali dengan cara melihat sesuatu yang dia pandang. Coba kalau kita tundukkan pandangan kita, nggak sampai kepada hal itu, ya, nggak sampai kita bisa melakukan maksiat, melakukan syahwat, ya, menuruti akhirnya dibenarkan oleh kemaluannya. Nah, ini maksud dari saya di sini, bikin banyak kerusakan. Kemudian yang ketiga, di antara kerusakan dengan memandang, ya, memandang yang enggak baik, adalah annahu yushghilu qalbah. Hati menjadi sibuk jadinya. Ya enggak? Tiap malam terngiang-ngiang terus. Ya enggak? Terpikir terus, selalu terbesit dalam hatinya gitu. Ya. Wa yunsihu masalihah, dan menyebabkan dia lupa tentang perkara-perkara yang sebenarnya bermanfaat untuk dirinya. Ya enggak? Kita mau kerja apa nih yang bermanfaat untuk kita? Kemudian dia memandang sesuatu yang haram, memandang akal cantik tadi atau apalah, memandang yang gambar-gambarnya senonon misalnya. Enggak bisa dia lupa dia dari pekerjaan yang bermanfaat untuk dirinya tadi. Justru hatinya malah sibuk kepada hal yang diharamkan tadi. Perkara yang yang dikerjakan terabaikan. Hatinya lebih sibuk kepada apa? Video-video tadi atau foto-foto cewek tadi, ya. Sibuk dengan itu. Aturannya, kerjaannya beres, selesai, malah nggak beres karena hatinya terlalu disibukkan dengan ini. Wa yahulu bainahu wa bainaha, ini akan menghalangi dirinya dengan pekerjaannya yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, fayanfaritu alaihi amruhu. Akhirnya apa? Pekerjaan dia kacau balau. Pekerjaannya apa? Kacau balau. Ya, terjemahan bebasnya gitu aja. Ya. Pekerjaannya kacau balau.
Wa yaqa'u fi ittiba'il hawa wa ghaflah. Akhirnya tugasnya kacau balau dan dia lebih condong untuk mengikuti hawa nafsunya dan dia disibukkan dengan hal yang haram tadi. Disibukkan pada hal yang haram. Ini banyak ya. Ibu misalnya memasak. Seorang ibu rumah tangga dia memasak untuk suaminya. Sambil masak, sambil main HP misalnya. Ya, nampaklah di situ ya pandang foto-foto laki-laki yang mungkin ya pandangnya gitu. Akhirnya nggak jadi masak, matiin kompor dulu. Ini asik nih, enak nih, pandang nih, bagus nih. Ya, kapan lagi nih bisa memandang kayak begini? Ini lezat ini. Ya. Akhirnya masaknya nggak selesai, suaminya pulang kerja. Oh, kau belum masak, kenapa? Kamu nggak tahu gimana capeknya masak itu. Padahal dia sedang menikmati ya cowok-cowok Korea misalnya. Iya nggak? Cowok Korea tuh hidungnya panjang, kulitnya hitam gitu kan. Oh, dia suka dengan hidung panjang kulit hitam. Oh, suaminya putih, hidungnya pesek gitu kan. Akhirnya bermunculan di beranda dia, lihat, oh, akhirnya nggak jadi masak. Akhirnya nggak jadi nyuci. Akhirnya nggak jadi apa? Nyetrika. Akhirnya nggak jadi mandikan anak. Tanya, anak udah mandi? Belum. Ya, kok kenapa belum mandi, Mi? Ya kan? Ya, tuh, kamu aja tuh mandiin tuh. Capek tau nggak aku dari pagi sampai ini nggak beres-beres. Iya, memang nggak beres kerjaannya. Uang dari pagi sampai siang. Ya, mainnya HP terus yang dilihat cowok-cowok Korea. Ya, atau yang dilihat kalau laki-laki nggak beres kerjaannya yang dilihat cewek-cewek Korea. Iya. Ini demam Korea. Anak akhwat-akhwat gadis itu demam film Korea. Nauzubillah. Ya Allah musta'an. Kalau ada santri-santri yang begini ya kita tentu berlindung juga ya dari untuk berlindung kepada Allah dari perbuatan yang semacam ini. Iya. Jadi maksud saya ikhwan ya para santri yang dirahmati Allah SWT ya memandang sesuatu yang haram ini akan menyibukkan hati kita dengan pekerjaan kita menjadi lalai ya, pekerjaan kita nggak beres, kacau berantakan semuanya, banyak kentilah kerusakannya sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Syekh di sini dalam Quran surah Kahfi ayat 28. Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kamu jangan ikutin orang-orang yang kami telah lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Ya, ini orang-orang lalai ini. Orang-orang lalai. Orang-orang yang memandang sesuatu yang haram itu adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Wattaba'awahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan akhirnya apa? Keadaan mereka kacau ya, keadaan mereka menjadi kacau. Kacau itu bahasa Indonesia apa bukan? Coba lihat KBBI, kacau. Sudahlah, berantakan ya. Jadi urusan mereka, pekerjaan mereka menjadi berantakan, nggak beres. Bahasa anak mudanya kacau. Parah loh, kacau loh. Nah, jadi kata Syekh, sebenarnya kerusakan hati itu kerusakan yang ditimbulkan oleh memandang itu banyak, bukan hanya 3 ini saja, tapi Syekh hanya mencukupkan 3 saja di sini. Baik. Kemudian paragraf berikutnya waqala attiba'ul qulub. Berkata salah satu dari attiba'ul qulub. Tibaul qulub itu dokternya hati. Apa dokter hati bahasa kita? Dokter hati apa, Pak? Apa Pak dokter hati? Spesialis ya? Spesialis apa? Spesialis hati gitu. Bukan, ini bukan obat psikologi ya, Masya Allah ya. Atau yang semisal dengannya. Intinya dokter hati. Bukan dokter hati jasmani kita, bukan. Pak, hati saya sakit, Pak. Operasi dulu, Pak, ya, lihat apa sih? Bukan itu. Ini adalah penyakit hati. Bukan penyakit hati yang itu, bukan.
Kata dokter hati, bainal aini wa qalbi manfazun wa tariqun. Antara mata dan hati itu, ini hubungan yang erat. Ya, hubungannya sangat erat. Ya, nggak bisa dipisahkan. Hati dan mata nggak bisa kedua-duanya dipisahkan. Dia selalu berhubungan. Iya. Nah, ini yang dikatakan Mbak Dewi tadi ya, dari mata turun ke hati. Nah, kemudian hati dibenarkan oleh kemaluan. Ya. Jadi mata dan hati itu selalu sejalan. Ketika mata memandang sesuatu yang haram, maka hatinya jadi rusak. Ketika memandang sesuatu yang segar-segar, yang indah-indah, memandang hal yang dihalalkan oleh Allah, itu maksudnya, maka hatinya pun menjadi sehat. Ya. Wa iza kharijat al-ainu fasadat kharibal qalbu wa fasada sara kal mazbalah allati hiya mahallun najasat wal kazurat wal ansakh. Masyaallah ya. Jadi saya di sini mengibaratkannya dengan tong sampah. Ya. Hati itu diibaratkan dengan tong sampah. Corongnya apa? Mata. Hati sebagai penampung. Ini tong sampah. Nah. Jadi kalau mata itu sudah rusak, maka hati pun juga rusak. Ya. Dan akhirnya rusak semuanya. Ya, ini sering disebutkan ya, iza shalat jasadu kulluh wa iza fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Hati itu dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Tapi segumpal daging itu rusak, maka seluruhnya pun ikut rusak. Ya. Mata itu corong sampah, ya. Dan hati kita ini adalah mazbalahnya, tempat sampahnya. Ketika yang dipandang rusak, maka tong sampahnya pun juga rusak. Yang dipandang yang menjijikkan, maka yang masuk dalam hati yang menjijikkan pula. Ya, yang dilihat hal-hal yang dia haram, maka yang masuk pula ke dalam hati hal-hal yang haram. Dia adalah bagaimana sampah. Sampah itu dimasuki hal-hal yang kotor, yang najis, kotoran, ya, hal-hal yang busuk. Ya. Maka fala yasluhu lisukni ma'rifatillahi wa mahabbatihi. Maka tidak pantas ya hati yang kotor ini, ya, maka tidak pantas hati ini maka tidak pantas lisuknil ma'rifatillah wa mahabbati. Hati kita ini dengan sampah, karena hati kita ini untuk mengenal Allah, mencintai Allah, kembali kepadanya, senang kepada Allah, wasururi biqurbihi, gembira dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wa innama yaskunu bihi andadu zalik. Ya, hanya saja ya yaskunu fihi andadu zalik. Ya, hanya saja mereka menepati lawan-lawan hati. Maksudnya kita lawan-lawan hati itu kita harus singkirkan. Hati tidak layak diisi dengan hal-hal yang kotor. Harus kita lawan, harus kita buang jauh-jauh. Nah, wallahu a'lam. Kemudian wa itlaqul basar maksiyatu lillahi azza wa jal. Ya, mengumbar pandangan itu adalah maksiat kepada Allah. Mengumbar pandangan itu adalah bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Nur tadi, katakan pada orang-orang mukmin, yaghdu min absarihim, tundukkan pandangan mereka. Jagalah kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, itu jauh lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya terhadap apa yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya illa bimtisali amrillah. Tidak ada kebahagiaan pada orang yang bahagia di dunia kecuali mereka
menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kebahagiaan di dunia ini, akhwat, itu tolak ukurnya mereka menjalankan perintah Allah. Ya, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, maka di dunia ini dia akan bahagia. Wala najat lil adi fil akhirah. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di akhirat illa bimtisali awamirillah azza wajalla. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba di akhirat kecuali mereka ketika di dunia melaksanakan perintah Allah. Ini kemarin akhwat ya. Orang itu kalau sudah mati akhwat, kalau dia mendapatkan karunia dari Allah, nikmat dari Allah, maka kuburannya akan ditapangkan sejauh mata memandang. Setiap pagi dan sore diperlihatkan aroma surga, diperlihatkan tempat duduknya surga. Dia mengatakan, ya Allah, segerakan kiamat. Atau dia dalam riwayat lain, ya Allah, tolong izinkan saya kembali kepada keluargaku. Aku ingin memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa saya mendapatkan nikmat yang sangat besar. Maka kalian beramal solehlah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, enggak usah. Tidurlah kalian seperti ibarat tidur pengantin anyar. Iya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk ngasih kabar ke berita bahwasanya dia mendapatkan nikmat. Ya itulah kenikmatan, tidak ada yang bisa menyelamatkan di akhirat kecuali menjalankan perintah Allah. Iya, diibaratkan tidurlah seperti tidur pengantin anyar. Gimana akhwat? Tidur pengantin anyar gimana? Mbak Dewi, gimana? Pengantin baru itu tidurnya gimana? Hah? Ya tidur ya merem toh Mbak. Masa tak belalak tidurnya? Masa enggak tahu? Hah? Mosok. Kan dijelaskan sama mbak-mbaknya, Mbak, itu pengantin anyar tuh tidurnya gimana, Mbak? Hah? Enggak tidur-tidur? Main terus gitu? Masya Allah, enggak lah. Tidur akhwat. Ya habis main ya tidur. Nah itu habis main tidur. Nah tidurnya tuh nikmat sekali. Tidurnya nikmat. Dan tidurnya tuh kadang bablas gitu. Ya. Subuhannya ada waktu duha. Ya. Karena selalu gas terus kan. Akhirnya bablas. Ini kalau pengantin anyar. Nanti kalian rasain. Coba bismillah. Bagaimana nikmatnya jadi pengantin anyar. Sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, Masya Allah, masih pengantin anyar nikmat. Ya, mulai masuk bulan kedua, bulan ketiga, mulai biduk ko berlubang-lubang sekete. Ya. Mulai biduk ko berlubang. Tahu karakter masing-masing. Oh mudeko, bini laki awak udah awak koyo. Oh nih. Baru tahu mantuanya udah awak kok kalau ceramah kan yuk kagum awak caliknya. Setelah menikah awak dengan udah awak kok dia meniku udah awak ya. Lama apa nah udah awak kemana misalnya. Ya, sampai 2 menit kalau ada nyonya. Enggak lah, ini intermezzo saja kawan. Tapi kemudian lebih lanjut saya mengatakan wa itlaqul basar kadzalik yulbisu qalba zulmatan. Ya, ketika kita mengumbar pandangan kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan. Kama anna ghadul basar lillahi azza wajal yulbisuhu nuran. Ya, sebagaimana kalau kita menundukkan pandangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan oleh Allah ya nuran, akan dipakaikan oleh Allah, akan diberikan kepada kita oleh Allah cahaya. Waqad zakarallah nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Quran surat Nur 35. Apa kata Allah? Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkati fiha misbah. Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi ini. Cahayanya Allah itu diperumpamakan ya perumpamaan nurihi, cahayanya Allah seperti lubang yang tak tembus dengan pelita. Ba'da qalihi azza wajal, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina, katakan bagi orang mukminin ya,
tundukkan pandangan mereka. Ketika mereka menundukkan pandangan mereka, Allah berikan cahaya. Wa idza istannara qalbu, akhirnya hatinya terang, ya, wa aqbala wafudul khairati ilaihi min kulli nahiyah, maka dia akan diberikan atau berhadapan dengan banyak-banyak pintu-pintu kebaikan dari segala sisi. Artinya pintu kebaikan itu datang dari mana saja. Yakin ini janji Allah kepada hambanya ketika dia menundukkan pandangan mereka untuk Allah Azza wa Jalla, maka pintu-pintu kebaikan akan datang kepadanya dari segala sisi. Datang dari sisi kanannya, datang dari mungkin dari tangannya, kakinya, dan seterusnya, dari anggota tubuhnya yang lainnya. Kama annahu idza azlam, sebagaimana apabila dia melakukan kezaliman, ya melakukan dosa, maka ini gelap. Ya. Gelap, akhirnya ketika mereka tidak mau menundukkan pandangan mereka, ya aqbala tasahaibul bala wasyarr alaihi min kulli makan, maka akan datang kepada mereka bala azab Allah, keburukan untuk mereka di semua tempat. Ya. Ini kalau mereka nggak mau tundukkan pandangan dimanapun saja dia berada, bala Allah, keburukan yang akan diterimanya akan Allah berikan kepada mereka, silih berganti. Datang terus azab dan bala untuk mereka. Kemudian wa itlaqul basari. Ya, ini mungkin juga masuk ya. Rusaknya hati mungkin bisa jadi. Rusaknya pengaruh hebat dari memandang. Wa itlaqul basari kadzalika yu'mi qalba an tamyizi bainal haqqi wal batil. Rusaknya mengubah pandangan ini bisa menyebabkan hati seseorang buta. Sehingga dengan buta itu dia nggak bisa lagi membedakan mana hak dan mana batil. Dengan buta tersebut sunnah menjadi bid'ah. Bid'ah menjadi sunnah. Wa ghadduhu lillahi azza wa jalla yurithuhu firasatan shadiqatan yumayyizu biha. Berbeda dengan orang-orang yang menunduk pandangannya kepada Allah, maka Allah akan wariskan kepada dirinya firasat. Ini firasat yang jujur, sehingga dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ini benar ya, firasat. Kalian tahu firasat? Kalau orang-orang yang benar-benar menundukkan pandangannya kepada Allah, maka firasatnya pasti tepat. Pasti firasatnya tepat. Misalnya kalau dia keluar itu kan, dia keluar dari rumahnya atau berangkat kepada sesuatu, dan orang ini kalau dia menjaga pandangannya untuk Allah, maka Allah akan berikan firasat yang benar untuk mereka. Firasat yang tepat untuk mereka. Iya. Makanya tidak jarang kita lihat akhwat, ya, perasaan saya kayaknya nggak enak deh. Ya kan? Apa itu? Pokoknya nggak enak aja, ada sesuatu nih yang terjadi nih. Pokoknya nggak enak bagi saya. Nggak lama kemudian, berapa bulan, berapa minggu kemudian, terjadilah sesuatu yang tidak terjadilah sesuatu yang membuat seseorang nggak suka gitu. Terjadilah bala, terjadilah musibah. Yaitu orang ini karena dia menundukkan pandangan. Pernah nggak ngalami ya, akhwat? Kok ada apa ya? Kok perasaan saya, firasat saya kok nggak enak ya? Ada apa sebenarnya? Apa yang salah ya? Tetapi ya, kakeknya kecelakaan, ibunya kecelakaan, anggota keluarganya kecelakaan. Oh, ini jawabannya kemarin nih. Ini jawaban kenapa saya kok gelisah, hati saya nggak tenang, ada apa ini? Ya, padahal saya nggak pernah berbuat maksiat segala macamnya. Kok nggak enak aja? Firasat saya nggak baik ini. Ya. Maka orang-orang yang mereka memundukkan pandangan mereka, ya, maka Allah berikan firasat yang benar untuk dirinya. Nah,
Ya. Iya ya. Qala ahadu salihin. Salah satu ulama atau salah satu orang soleh mengatakan, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabatillah wa ghadda basarihi 'anil maharimi. Orang yang mengisi zahirnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zahirnya seseorang kalau mengisi zahirnya untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan batinnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram, wa kafa nafsahu 'anil syubhat, dan tidak berselancaran dengan syubhat, artinya dia lebih menjaga dirinya agar tidak terkena syubhat, waqtaza bil halal, dan memakan dari sesuatu yang halal, lam yukhti lahu firasatun, maka firasatnya enggak salah, ya, maka firasatnya tidak meleset, tidak keliru firasatnya itu, firasatnya selalu tepat. Ini kalau orang yang memenuhi syarat tadi, zahirnya mengikuti sunnah, panjang jenggot misalnya, tidak isbal misalnya, dan melakukan amal-amal sunnah yang lainnya, batinnya senantiasa selalu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, merasa dirinya diawasi terus oleh Allah. Kedua, yang ketiga, mereka menundukkan pandangan mereka dari haram, tidak berselancaran dengan media hal-hal yang syubhat, menjaga dirinya dari perkara syubhat, dan pastikan dia makan dari harta yang halal, ya. Maka jarang sekali firasatnya keliru, masih selalu firasatnya tepat. Jazaa'u minal jinsi amal, ini adalah balasan sesuai dengan amalan. Faman ghadda basarahu 'anil maharim, siapa yang menundukkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya di matanya, ya. Ini penutup dari Syekh. Kemudian ada bagaimana dulu potret salaf wafat. Mungkin ini pertemuan kita tutup dengan pertemuan ini dengan kisah yang sangat menakjubkan, ya, dari para ulama salafus saleh dulu. Ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah antara dua orang laki-laki. Satu orang laki-laki ini dia punya istri tapi sangat cemburu. Sangat pencemburu kepada istrinya ini. Kalau ada laki-laki lain itu sudah sangat cemburu. Nah, laki-laki ini punya kawan. Suatu ketika kawannya ini ingin mengunjungi dia ke rumah dia. Akhirnya laki-laki ini menyambut tamunya, menyambut kawannya tadi. Dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, ini kawan saya, tamu kita, tolong dilayani. Tolong dilayani. Ya, saya ada urusan keluar dulu sebentar, keluar. Akhirnya suaminya tadi keluar dan istrinya melayani sebagaimana yang dilakukan oleh suaminya tadi. Dilayaninya dia, dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, segala macamnya. Ya. Maka laki-laki suaminya tadi pulang ke rumah, balik ke rumah, ya. Kemudian dia bertanya kepada kawannya tadi. Tanya kepada kawannya tadi, bagaimana perlakuan istri saya kepadamu, gimana? Ramah enggak orangnya? Iya. Maka apa kata yang dijawab oleh kawannya tadi? Ya. Siapa nama kawanmu? Istrimu. Istrimu yang mana? Ya. Ini yang mengurusi rumahmu ini. Yang mengurusimu di rumah ini. Ya. Maka kawannya mengatakan, saya tidak tahu dia istrimu atau bukan. Ya. Kemudian suaminya mengatakan kepada suaminya tadi. Suaminya mengatakan kepada istri, aku kan tadi kan sudah berpesan, saya mau keluar. Ya, saya mau keluar nih. Tolong tamu saya ini, kawan saya ini dijaga, dilayani. Kenapa kamu nggak layani? Kok sampai-sampai kawan saya mengatakan, ya nggak ada yang melayani begitu. Intinya kamu kurang ramah ya sama dia ya. Apa yang dijawab oleh istrinya? Tadi kan kamu berpesan untuk melayaninya.
Tapi kawanmu ini buta. Ya, kawanmu buta. Demi Allah, dia sama sekali tidak melirik kepadaku. Masya Allah ya. Jadi kawannya tadi sebagai tamu, ketika dilayani istri-istrinya, tidak pernah melirik sang istrinya tadi. Karena istri itu sangat cantik sekali. Kita kan kalau dihidangi kan kadang lihat ya. Gimana lirik-lirik dikit lah gitu. Gimana sih, cantik nggak sih? Cantik nggak? Ya. Ini istri dia nih. Ya kan terkenal dia penuh cemburu nih. Cantik nggak? Tapi wallahi Masya Allah ini, tamu ini, kawannya dia ini benar-benar menjaga pandangan. Iya. Jadi kalau kita maksudnya ghadul basar ini bukan nundukkan mata ke jalan terus, enggak. Nanti kalau ke jalan terus lihatnya nyeruduk orang nanti. Nyeruduk kerbau nanti. Nyeruduk mobil nanti. Dan seterusnya. Intinya kita melihat sesuatu yang Allah halalkan untuk kita, hal-hal yang boleh untuk kita. Nah, ketika hal-hal yang haram, kita terlihat satu kali pandangan, tundukkan pandangan, arikan ke pandangan yang lain. Nah, itu maksudnya ghadul basar. Nah, ini cerita kisah yang pertama tentang potret ulama salaf. Nah, suatu ketika juga ada sebuah kisah ya. Ya, sebuah kisah dua orang juga. Ya, dua orang juga. Ini saya riwayatkan secara makna saja. Ketika hari raya Eid, ya, hari raya Eid. Hari raya Eid gimana, akhwat? Kan banyak orang keluar kan? Banyak sekali wanita-wanita pingitan, gadis-gadis pingitan, janda, kaya raya, janda miskin, gadis, dan seterusnya. Semuanya keluar. Maka seseorang berkata kepadanya, banyak sekali ya wanita-wanita yang keluar hari ini. Maka dia mengatakan apa? Wallahi, saya tidak seorang pun wanita yang bertemu denganku hingga aku kembali. Jadi seorang ini, dari awal dia berangkat sampai pulang ke rumah, dia tidak pernah melihat pun satu wanita. Nah, kalau dia kembali kepada istrinya, dia mengatakan, ya, Mas, banyak nggak kau lihat wanita-wanita cantik tadi? Masa kitanya cemburu ya? Banyak nggak kamu lihat wanita-wanita cantik ini? Ya. Istrinya terus mendesak suaminya gitu kan. Ayolah, banyak kan? Ya jujur aja, kan banyak tadi kan wanita cantik. Oh, enggak. Nah, masa iya? Ribuan kok wanita, ratusan kok wanita keluar pada hari raya, kok kamu enggak melihat wanita cantik, ya. Kemudian apa dijawab suaminya? Ya, celakalah engkau. Saya tidak melihat kecuali jempol kakiku semenjak saya keluar dari rumah hingga saya kembali lagi kepadamu. Masya Allah. Ini luar biasa ya kisah-kisah para ulama dulu. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Pernah berkata kepada gurunya, ya syaqautu ila waqi'i su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akbarani bi anna ilma nuran wa nurul layat innallah bi anna nuran wa nurullahi la ya'ti lil asi atau kama qala al-Imam Syafi'i. Jadi kita melihat sesuatu yang haram itu, akhwat, itu bisa membuat hafalan buyar ya. Kemudian diajarkan oleh guru beliau Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ya, tinggalkanlah maksiat. Nah, waktu itu beliau nggak sengaja melihat paha akhwat, ya, paha nggak sengaja akhwat. Ya, pandangan pertama. Dan pandangan nggak sengaja saja itu sudah membuyarkan hafalan. Apalagi kalau pandangannya apa? Pandangan yang berlezat-lezatan. Nah, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Wallahu a'lam. Sampai sini saja akhwat. Semoga Allah memberikan taufik pada semuanya. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari noda-noda, ya, noda-noda keburukan, dari kezaliman, kegelapan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah.